Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpres tersebut berisi pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Pemirsa, Perpres yang memuat 14 pasal ditekan Jokowi pada Kamis 11 Juli lalu. Dalam Perpres pasal 2 disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan untuk membentuk ekosistem layak huni khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang meliputi penyediaan dan juga pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, pemirsa, penyediaan dan juga pengelolaan layanan dasar dan sosial meliputi hunian, kesehatan, pendidikan, sosial dan juga budaya, energi serta ketenaga listrikan, telekomunikasi dan digitalisasi, transportasi, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah, fasilitas kedaruratan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, fasilitas perkantoran dan juga ketentraman serta ketertiban umum. Sedangkan penyediaan fasilitas komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko, restoran dan pusat rekreasi serta hiburan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ya, pemirsa, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Pemirsa, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia setelah Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota negara atau IKN dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Apa saja visi dan juga rencana pembangunan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota? Berikut kita lihat. Pertama, pemirsa, atur perluasan kawasan aglomerasi wilayah. Aglomerasi akan diperluas meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur. Dan yang kedua adalah ketentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung satu putaran. Pemenang ditentukan dari perolehan suara terbanyak. Sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur setelah 5 tahun boleh menjabat 2 periode jika terpilih kembali. Yang ketiga, pemirsa, aneka kekhususan kebudayaan Betawi mulai dari sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan hingga kebudayaan harus dirasakan masyarakat Betawi. Mengusulkan RUU DKJ mengatur kuota untuk masyarakat Betawi ikut pemilihan gubernur. Adapun kriteria khusus siapa saja yakni orang Betawi. Yang keempat, pemirsa, kepemilikan aset negara Stadion Gelora Utama Bung Karno atau GBK hingga Monumen Nasional atau Monas tetap menjadi milik pemerintah pusat, tidak diserahkan kepada Jakarta. Yang kelima, pemirsa, penambahan alokasi dana bagi kelurahan-kelurahan diberi alokasi dana dari APBD Provinsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Keenam, kewenangan khusus dalam pendidikan berupa perizinan, kerjasama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional, dan pengawasan pada satuan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing.
Yang ketujuh, pemirsa, penyesuaian mengenai pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan uang. Dan yang terakhir, ketentuan lain terkait pertahanan dan juga bank tanah. Pemirsa, Vita Azahra, putri dari pasangan suami istri tunanetra yang tertolak PPDB SMA 2024 jalur afirmasi, kini dapat melanjutkan pendidikannya. Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa Mbak Ita, menjadikan Vita Azahra sebagai anak asuhnya melalui program Gerbang Harapan. Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, mendatangi kediaman Vita Azahra, putri pasangan suami istri tunanetra yang tertolak penerimaan peserta didik baru PPDB SMA 2024 jalur afirmasi. Di rumah kontrakan kecil di kawasan Tembalang, Kota Semarang ini, wali kota yang akrab disapa Mbak Ita disambut Warsito dan Uminia, orang tua Vita. Melalui program Gerakan Bersama Orang Tua Asuh untuk Pengembangan Hari Masa Depan, Mbak Ita memastikan pendidikan Vita Azahra di SMA Mardi Siswa ditanggung pemerintah, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang. Tergantung nanti kita ingin membantunya seperti apa, tapi tadi saya sudah mempunyai komitmen karena saya juga sudah anak juga udah mentas gitu ya, jadi saya punya anak baru gitu. Selain tadi juga ada anak, saya sudah punya anak Papua gitu yang menjadi anak asuh saya, dan ini saya sekarang juga punya anak asuh baru lagi namanya Vita yang insya Allah akan sekolah di SMA Mardi Siswa. Vita Azahra sebelumnya diterima di SMK 11 Kota Semarang, namun tidak mengambilnya karena jurusan tidak sesuai keinginannya. Karena saya di SMK 11 tuh nggak suka jurusannya, sama saya pengennya SMA. Pengennya SMA ya? Iya. Emang di sana jurusan apa adanya? Desain komunikasi visual, pengembangan perangkat lunak dan game, sama animasi. Siang, alhamdulillah Jumat berkah. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, semua selalu mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah membantu keluarga kami yang sangat memerlukan ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Semarang selalu diberikan kemampuan untuk melindungi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Amin. Diketahui kisah Vita Azahra, putri dari pasutri tunanetra Warsito Uminia, viral karena terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan SMA lewat jalur afirmasi akibat terkendala data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk ketiga kalinya Kepolisian Republik Indonesia memberikan anugerah Hugeng Awards kepada anggotanya yang berprestasi. Kedepannya diharapkan kinerja kepolisian semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puncak penganugerahan Hugeng Awards 2024 digelar di Gedung Tribrata, Jakarta yang dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah tokoh penting mulai dari elemen pemerintahan hingga masyarakat dan mahasiswa. Pada tahun ini ada 5 polisi teladan yang terpilih menjadi pemenang Hugeng Award dengan kategori polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi berintegritas, polisi pelindung perempuan dan anak, serta polisi tapal batas dan pedalaman. Kapolri berharap dengan adanya penghargaan Hugeng Awards ini bisa menjadi motivasi anggota Polri agar dapat bekerja semakin baik dan berintegritas dan dapat melayani masyarakat. Hari ini mari kita laksanakan kegiatan Hugeng Awards yang ketiga. Mana tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dan sekaligus memotivasi anggota-anggota kita agar terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik, memberikan pelayanan yang baik, dan tentunya semakin
Tak hanya 5 anggota Polri yang mendapatkan penghargaan, dalam acara yang memasuki gelaran ketiga ini, Jenderal Polisi Listio Sigit pun memperoleh penghargaan dan cenderamata berupa lukisan yang dibuat langsung oleh Hugeng Iman Santoso. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sebuah pameran rempah-rempah digelar di Jakarta. Selain memperkenalkan rempah-rempah, pameran tersebut juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sebuah pameran rempah-rempah digelar di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Selain memperkenalkan rempah-rempah, pameran ini juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Selain menampilkan rempah-rempah asli Indonesia, pameran ini juga menampilkan warisan kuliner serta budaya Indonesia kepada pengunjung. Nah, dari jalur rempah ini tidak hanya kita membahas mengenai sejarahnya saja, tapi juga kita mengangkat bagaimana rempah-rempah ini tidak hanya menjadi sebuah komoditi, tapi juga menjadi suatu kultur untuk mengembalikan, membangkitkan kembali kejayaan Indonesia yang sudah ditanam dan diperoleh dari leluhur kita pada masa lalu. Nah, rempah-rempah yang jaya pada masa leluhur kita ini kita harus hidupkan kembali. Pameran ini digelar dari bulan Juli hingga Agustus mendatang dan dibuka untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dorong pemanfaatan minyak nilam, pemirsa, parfum nilam karya anak muda Aceh siap tembus pasar nasional. Pemirsa, anak muda Aceh unggul hebat melakukan tes pasar untuk produk parfum nilam di acara Bayangkara Fest 2024 di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Minyak nilam merupakan bahan pengikat terbaik untuk produk parfum dan Aceh merupakan produsen minyak nilam terbaik di dunia. Tes pasar diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi para pelaku usaha muda dalam mengembangkan produk nilam-nilam mereka, serta membuka peluang baru pemirsa untuk mengoptimalkan potensi industri minyak nilam di daerah ini.